Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, dugaan Maki yang memprediksi Minami akan mengeluarkan taktik liciknya, akhirnya terbukti. Demi memenangkan pertandingan melawan Shohoku, Kapten tim Toyotama, Minami, melakukan pelanggaran keras kepada Rukawa, hingga matanya mengalami cedera parah. Rukawa jatuh tersungkur di lapangan, sembari menahan rasa sakit pada matanya yang teramat sangat. Sementara itu Akagi, dengan sorot matanya yang tajam, menghampiri Minami dan mengatakan bahwa dirinya dan tim Toyotama akan membayar mahal atas perlakuan yang tidak sportif kepada Rukawa. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Akagi menerobos pertahanan Toyotama, langkahnya mantap, penuh keyakinan. Namun, bayangan hitam berkelebat di depannya, Iwata. Kakinya bergerak cepat, berusaha memutus jalur sang Kapten Shohoku. Di sisi lain lapangan, Kishimoto berteriak menggelegar, suaranya menembus gemuruh penonton. Ia memacu semangat rekan-rekannya, memerintahkan mereka untuk mengerahkan segalanya demi menghentikan Akagi. Iwata, tersulut bara api Kishimoto, semakin mempercepat langkahnya. Ia meneriakkan balasan, seakan bersumpah tak membiarkan Akagi melewatinya. Minami hanya diam, matanya tajam mengamati rekannya yang kini menyala-nyala. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari sesuatu. Cedera yang ia berikan pada Rukawa tak hanya mengubah jalannya pertandingan, tapi juga membakar semangat Toyotama. Kini, mereka berperang dengan energi baru, dengan tekad yang lebih kuat. Dan Minami tahu, hanya satu ancaman besar yang tersisa di Shohoku, Akagi. Dengan sorakan menggelegar, ia memperingatkan timnya, hanya Akagi yang masih berdiri sebagai pilar terakhir, dan Toyotama harus menjatuhkannya. Dengan kepercayaan diri Iwata yang telah mencapai puncaknya, Akagi melompat, siap menggetarkan ring dengan dunk yang selama ini tak terbendung. Tapi Iwata tak tinggal diam. Ia melompat setinggi mungkin, menerjang dengan seluruh tenaga. Dan dalam sekejap, keajaiban terjadi, Iwata berhasil memblok dunk Akagi. Gema kejutan bergemuruh menguasai arena. Shiozaki dan Sakuragi membeku di tempat, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Akagi yang selama ini tak tersentuh, kini seolah kehilangan kekuatan, tubuhnya terhuyung, nyaris jatuh. Namun, peluit berbunyi, wasit mengangkat tangannya, pelanggaran. Meski begitu, ekspresi wajah Akagi sama sekali tak menunjukkan kelegaan. Matanya membara, bukan karena pelanggaran, tapi karena kenyataan bahwa dunknya telah digagalkan dengan kasar. Rahangnya mengeras, dan tanpa ragu, Akagi pun melangkah ke arah Iwata. Seisi stadion menjadi tegang, menahan napas. Namun, sebelum situasi memanas, Kogure berlari, merentangkan tangannya, mencoba menenangkan Akagi sebelum emosi membakar segalanya. Kini, ritme pertandingan kembali berubah. Toyotama, yang sempat tertekan oleh Shohoku, kembali bangkit. Cedera yang dialami Rukawa, telah mengubah segalanya. Dengan kehilangan Rukawa di lapangan, Shohoku kehilangan taringnya, dan Toyotama mencium kesempatan. Namun, pemain Shohoku meledak menjadi jeritan amarah, ketika tubuh Rukawa tergeletak tak sadarkan diri. Darah mendidih dalam diri mereka, keyakinan bulat bahwa Minami sengaja mencederai bintang mereka. Tim medis bergegas, membawa Rukawa keluar lapangan, tetapi suara mereka tenggelam dalam gelombang protes yang semakin membesar. Di sisi lain, pendukung Toyotama mencibir. Bagi mereka, ini hanyalah bagian dari permainan. Benturan keras, sikutan tersembunyi, tubuh yang tumbang, semua itu wajar. Mereka membalas sorakan dengan ejekan, menyulut api di dalam hati lawan. Di tengah bara yang siap menyala, geng Sakuragi berdiri dalam kebisuan. Mata mereka menajam, tangan mengepal, tapi amarah itu hanya mendidih di dalam. Mereka berharap semua ini bisa mereda, bahwa para pendukung kedua tim bisa bersikap seperti Akagi, tegar meski dilanggar keras. Tapi di lapangan, permainan belum selesai. Miyagi melihat celah. Fokus Toyotama yang tertuju pada Akagi, memberinya ruang untuk mengatur serangan. Ia bergerak lincah, menguasai bola dengan kecepatan yang sulit diimbangi.
Sekali sentuhan, ia menerobos pertahanan, menari di antara para pemain Toyotama, hingga hanya ring tersisa di depannya, ia meloncat layap sempurna. Namun, tubuhnya terhempas keras. Itakura menerjang, bukan sekadar menghalau bola, tapi mendorong tubuh Miyagi hingga terlempar keluar lapangan, menghantam penonton di belakang ring. Suara benturan menggema. Sejenak stadion terdiam, lalu meledak lagi dalam teriakan liar. Akhirnya, wasit meniup peluit memutuskan pelanggaran oleh Itakura. Itakura mendekat, wajahnya berpura-pura menyesal. Bibirnya bergerak mengucap maaf, tapi sorot matanya dingin, penuh siasat. Miyagi yang masih terguncang, menatapnya tajam. Darahnya mendidih, tangan terkepal, langkahnya maju, hendak memukul Itakura. Itakura membeku, bukan karena takut, tapi karena menunggu. Jika Miyagi terpancing, dan tinjunya melayang, maka Shohoku akan kehilangan point guard mereka. Dari bangku cadangan, para pemain Shohoku berteriak, memanggilnya. Ayako ikut berteriak, suaranya menembus kebisingan, berusaha menghentikannya. Kepalan tangan Miyagi, yang sejenak lalu meluncur dengan kecepatan penuh, kini terhenti hanya beberapa sentimeter dari wajah Itakura. Teriakan Ayako menyayat ketegangan, menghentikan waktu sejenak sebelum akhirnya wasit berteriak, memanggil kapten dari kedua tim. Shohoku dan Toyotama melangkah mendekat, bayangan keringat mereka jatuh di lantai kayu yang berkilau di bawah sorotan lampu stadion. Tatapan wasit menyapu mereka dengan ketegasan yang tak bisa ditawar. Pesan yang disampaikannya jelas, pertandingan harus tetap berlangsung dengan sportif, tak peduli seberapa panas emosi yang berkobar. Jika insiden serupa terjadi lagi, hukuman akan dijatuhkan tanpa ragu. Akagi berdiri tegap, diam seribu bahasa, menelan ancaman itu tanpa sepatah kata pun. Di sisi lain, Minami, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak sedikit tersentak. Tidak ada protes, hanya keputusan diam-diam untuk bermain lebih hati-hati. Waktu terus bergulir, dan babak pertama akhirnya berakhir. Skor di papan mencatat keunggulan Toyotama, 34-28. Mereka memanfaatkan momen ketika Rukawa harus keluar dari permainan setelah dilanggar keras oleh Minami. Di tribun, Nobunaga menoleh ke arah pelatih Taoka, nada ingin tahunya tajam. Ia mempertanyakan aksi Minami, apakah sengaja mencederai Rukawa. Dari samping, Maki menimpali dengan pertanyaan retoris, menantang Nobunaga untuk membuktikan tuduhannya. Taoka, dengan ekspresi penuh pemikiran, hanya berkomentar bahwa terlepas dari niat Minami, kenyataannya Shohoku kini dalam masalah besar, dan harus segera mencari jalan keluar. Sementara itu, di luar ruang ganti Shohoku, suara kemarahan meledak. Dentuman keras bergema, menggetarkan pintu dan dinding sekitarnya. Di dalam, Sakuragi berdiri dengan napas memburu, tinjunya masih mengepal setelah menghantam loker dengan sekuat tenaga. Amarah menggelegak dalam dirinya, bukan hanya karena Shohoku tertinggal, tetapi juga karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan ia sendiri enggan mengakui. Rekan-rekannya hanya bisa menghela napas, seraya melempar teguran ringan agar dia tidak merusak barang. Lalu, tiba-tiba, dari sela napas beratnya, Sakuragi bertanya, tentang Rukawa. Keadaan sang rival yang tergeletak setelah insiden tadi. Satoru, yang mendengar pertanyaan itu, segera berniat pergi melihat kondisi Rukawa. Namun, baru beberapa langkah, ia berhenti dan menoleh ke arah Sakuragi, matanya mengajak. Sakuragi memutar wajahnya, ekspresinya mengeras. Ada kekesalan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia bukan seseorang yang peduli pada Rukawa, tapi mengapa sekarang ia harus ikut? Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, ia mengunci leher Satoru dari belakang, mencekiknya cukup erat. Nadanya tajam, mencoba menutupi sesuatu yang bahkan ia sendiri belum bisa pahami sepenuhnya, mengapa dirinya mengkhawatirkan Rukawa. Satoru berusaha berbicara di tengah tekanan, menjelaskan bahwa, tadi ia melihat bagaimana Sakuragi bereaksi saat Rukawa dilanggar. Amarahnya bukan hanya untuk pertandingan, ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang terlihat jelas bagi semua orang di ruangan itu. Mendengar penjelasan itu, pemain Shohoku lainnya pura-pura sibuk dengan urusan mereka sendiri, menahan senyum, seolah tak mendengar apapun. Tapi atmosfer ruangan berbicara lain. Sakuragi, yang menyadari situasi ini, semakin berang. Wajahnya merah, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena malu. Dengan gerakan mendadak, ia menyodorkan obat sakit kepala dosis tinggi kepada Satoru.
Dengan nada mengancam, Sakuragi memperingatkan Satoru agar jangan pernah mempermalukannya lagi di depan para pemain Shohoku. Rekan-rekannya tetap bersikap acuh, tapi ada ejekan halus yang bersembunyi dalam sikap mereka. Beberapa di antaranya masih menyindir, dengan cara yang tidak langsung, tentang bagaimana seorang Hanamichi Sakuragi, sang jenius basket, mungkin saja, tanpa sadar, mengkhawatirkan rivalnya lebih dari yang ia mau akui. Di dalam benaknya, Sakuragi Hanamichi bergulat dengan perasaannya sendiri. Ia tak ingin ada yang menimpa Rukawa, bukan karena rasa simpati, tetapi karena Rukawa adalah tolak ukur keberhasilannya. Jika ia mampu mengalahkan Rukawa, itu berarti ia telah menguasai seluruh teknik basket. Namun, di hadapan Satoru, ia menutupi perasaan itu, beralasan bahwa kekhawatiran dirinya terhadap cedera Rukawa hanyalah alasan untuk menggali lebih dalam permainan kotor Toyotama. Baginya, Minami adalah kunci dari semua kekacauan yang menimpa Shohoku. Sementara itu, di luar ruang ganti Toyotama, sang pelatih berdiri dengan ekspresi puas. Timnya memimpin, dan hasil yang diraih sejauh ini memberinya kepuasan tersendiri. Namun, di balik kebahagiaan itu, kekecewaan membayang. Permainan Toyotama terlalu liar, terlalu terburu-buru. Serangan tanpa pertahanan, aksi sembrono yang lebih sering berakhir dengan pelanggaran. Ia mengkritik keras timnya, berharap mereka menyadari kesalahan mereka sebelum terlambat. Tapi keharmonisan di dalam ruang ganti Toyotama runtuh seketika. Kishimoto, dengan nada sengit, berteriak, menganggap pelatihnya terlalu berisik. Ruangan mendadak hening. Sang pelatih terkejut, tetapi ia tidak membalas. Diamnya bukan tanda ketundukan, melainkan kesadaran bahwa otoritasnya tengah dipertanyakan. Di tengah ketegangan itu, Minami melangkah maju, mengambil alih pembicaraan. Suaranya dingin, penuh kendali. Ia menginstruksikan tim untuk terus menekan pertahanan Shohoku, menolak strategi yang lebih berhati-hati. Pelatih Toyotama tak tinggal diam, ia memprotes keputusan itu, mengingatkan bahwa jika mereka kalah, Toyotama akan tersingkir. Namun, Kishimoto hanya menanggapinya dengan nada meremehkan. Bagi Toyotama, kecepatan adalah segalanya. Para pemain Toyotama memuji diri sendiri, menyatakan kemenangan mereka sebagai kepastian. Sang pelatih hanya bisa menghela napas, ia tahu betul bahwa tim ini pernah dihancurkan oleh SMA Kitano Sensei, sosok yang lebih memahami esensi sejati dari permainan ini. Kata-kata itu seharusnya menyadarkan mereka, tetapi justru membangkitkan amarah Minami. Mata Minami menyala penuh kemarahan. Dengan gerakan cepat, tangannya mencengkeram leher pelatihnya, menggenggamnya dengan erat. Keheningan melingkupi ruangan, hanya ada napas yang tertahan dan tatapan terkejut para pemain. Di Toyotama, kemenangan adalah segalanya, dan Minami akan memastikan mereka tetap bermain dengan caranya, dengan kecepatan, dengan agresi, dan dengan harga apapun. Tatapan Minami seperti belati yang siap menebas. Peringatan tanpa suara, ancaman yang lebih tajam dari kata-kata. Sang pelatih menahan napas, merasakan tekanan yang menghimpit lehernya. Namun, sebelum semuanya semakin jauh, para pemain Toyotama buru-buru meredam emosi kapten mereka. Tangan Minami akhirnya terlepas, dan sang pelatih jatuh terduduk, terbatuk-batuk, merasakan sakit yang merayap di tenggorokannya. Namun, tidak ada penyesalan di mata Minami. Bukan kekalahan yang pernah mereka alami yang memenuhi pikirannya, melainkan api kesombongan yang semakin membakar. Dengan penuh keyakinan, ia menantang Kitano Sensei untuk kembali bertarung, seolah sejarah tak pernah mencatat kekalahan mereka. Di sudut ruangan, Kishimoto tetap diam. Ia tidak membantah, tidak mendukung, hanya tunduk di bawah bayang-bayang sang kapten. Sementara itu, di lapangan, seorang kakek tua duduk dengan senyum yang penuh ketenangan. Di hadapannya, dua pemuda berdiri sopan, meminta izin dengan hormat untuk menonton pertandingan Toyotama dari dekat. Kakek itu menatap mereka dengan kagum, merespons dengan senyuman ramah, seolah merasakan aura berbeda dari dua anak muda tersebut. Namun, kebersamaan itu seketika terusik. Seorang ofisial pertandingan menghampiri, mencoba mengusir mereka ke tribun penonton. Tapi kakek itu tetap duduk teguh, lalu dengan nada ringan namun berwibawa, menyatakan bahwa kedua pemuda itu adalah cucunya. Keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Dengan itu, mereka tetap berada di sisinya, menyaksikan pertandingan dari jarak yang lebih dekat. Di ruang ganti Shohoku, keheningan menggantung tebal di udara. Pelatih Anzai duduk diam, tak mengucapkan sepatah kata pun.
Para pemain saling berpandangan, kebingungan dengan sikap tak biasa sang pelatih. Ayako, dengan keraguan yang kentara, mencoba memecah kesunyian, mengingatkan pelatih untuk memberikan nasihat. Namun, Sakuragi tidak memiliki kesabaran seperti Ayako. Kesal dengan diamnya sang pelatih, ia melangkah mendekat, lalu tanpa ragu menarik dagu pelatih Anzai, mencoba membuatnya berbicara. Tapi Anzai tetap tak bergeming. Wajahnya tetap tenang, matanya dalam, tak memberi sedikit pun petunjuk tentang isi pikirannya. Miyagi memperhatikan dengan saksama, lalu perlahan mulai memahami. Diamnya Anzai bukan tanda kebingungan, bukan pula kelemahan. Ini adalah bentuk protes, sebuah peringatan diam bagi para pemain Shohoku yang telah terpancing provokasi lawan. Dan saat kesadaran itu mulai menyelinap ke dalam benaknya, sebuah suara menghentakkan pikirannya. Akagi berbicara. Kata-kata Kapten Shohoku membuat Miyagi tersadar sepenuhnya. Sebuah kebisuan yang awalnya membingungkan kini menjelma menjadi pesan yang lebih jelas dari sekadar kata-kata. Keheningan memenuhi ruang ganti, hanya napas berat dan detak jantung yang terdengar di antara para pemain Shohoku yang bersimbah keringat. Akagi berdiri di tengah, wajahnya serius, matanya menatap pelatih Anzai yang duduk diam di sudut ruangan. Dia menelan ludah, lalu maju selangkah. Ada harapan di matanya, tapi juga ketegangan. Dia tahu pelatih Anzai marah, bukan karena skor, tapi karena timnya terbawa emosi oleh permainan kasar Toyotama. Akagi mengepalkan tangan, lalu membungkukkan badan dengan hormat, mencoba meminta bimbingan. Namun, pelatih Anzai tetap tak bergeming. Tatapannya tenang, tapi penuh makna, diamnya lebih berat dari ribuan kata. Akagi mengangkat kepalanya, kebingungan. Tanpa nasihat dari pelatih, bagaimana mereka bisa menghadapi Toyotama di babak kedua? Dia merasa bertanggung jawab, namun harus menerima kenyataan, Shohoku harus menemukan jalannya sendiri. Tiba-tiba, keheningan pecah. Sakuragi, yang sedari tadi gelisah, mendekat dengan langkah besar. Tanpa ragu, dia menarik pipi pelatih yang tetap diam, ekspresinya kesal. Baginya, diam itu bukan jawaban. Lalu, dengan penuh percaya diri, dia menunjuk dirinya sendiri, seolah berkata kepada pelatih Anzai untuk segera memainkannya di babak kedua. Namun sebelum ada reaksi, suara pintu terbuka menghentikan semuanya. Semua mata tertuju pada sosok yang muncul, Rukawa. Langkahnya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya, bengkak, hampir tak bisa terbuka. Namun, meski tubuhnya berbicara tentang rasa sakit, auranya tetap sama, dingin, tegas, dan siap bertarung. Sakuragi menatapnya, matanya berbinar sekejap, meski bibirnya tetap mempertahankan ekspresi dingin. Lalu, dengan gaya khasnya, dia mendekat. Seakan ingin mengolok-olok, tangannya hampir menyentuh luka Rukawa, tapi tak jadi. Itu bukan sekadar ejekan, itu pengakuan. Akagi akhirnya bersuara, langsung pada intinya, menanyakan kesiapan Rukawa bermain di babak kedua. Rukawa mengangguk. Jawaban sederhana, tapi cukup untuk membakar semangat Shohoku. Sekali lagi, atmosfer ruang ganti berubah. Yang tadi dipenuhi keraguan, kini digantikan tekad. Shohoku sepakat, mereka tidak akan bertahan pasif, tetapi mereka akan menyerang, menggempur pertahanan Toyotama, dan menampilkan permainan terbaik mereka. Rukawa maju, siap menjadi ujung tombak. Para pemain mengepalkan tangan mereka, menyatukan tekad. Mereka tahu Toyotama bermain kasar, tetapi mereka tidak akan terprovokasi lagi. Kali ini, mereka akan bermain dengan kepala dingin, dengan strategi matang. Di sudut ruangan, pelatih Anzai tetap diam. Namun ada sesuatu di matanya, sebuah kilau kebanggaan. Dia tidak perlu bicara, dia tahu, anak-anak ini sudah menemukan jawabannya sendiri. Saat bel tanda babak kedua hampir dimulai, Shohoku berdiri bersama. Dalam teriakan, hati mereka mengikrarkan satu suara yang sama menggema, menangkan pertandingan ini. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.